Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendro TG Samosir SPD MPD. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan Sentra Tasik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan bagaimana praktik pembelajaran saya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah solfeggio dengan metode project based learning dan studi kasus. Mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 di program studi Sentra Tasik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri atas 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pekan ujian akhir semester. Tujuan utama dari mata kuliah solfeggio adalah untuk melatih mahasiswa agar mampu membaca, mendengar, menulis, dan menyanyikan notasi musik dengan tepat. Selain itu, untuk mengasah kepekaan pendengaran sehingga mahasiswa memiliki dasar teori musik yang kuat untuk praktik dan pengembangan kreativitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pembelajaran solfeggio memiliki tujuan yaitu CPMK 1, mengidentifikasi ritme musik dengan memahami, membaca, menuliskan, dan memainkan pola ritme. CPMK 2, menganalisis ritme dalam satuan nilai not seperempat dan seperdelapan. CPMK 3, mengidentifikasi melodi dengan tangga nada mayor pada notasi balok. CPMK 4, menganalisis melodi dalam kunci birama G, kunci birama F, dan kunci birama C dengan nilai not seperempat dan seperdelapan. Mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab akademik, berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan inovatif, menemukan ide-ide kreatif untuk proyek musik, serta mampu mengaplikasikan teori musik untuk memecahkan persoalan yang lebih kompleks. Secara teknis, materi pembelajaran mata kuliah solfeggio mencakup mengidentifikasi dan membaca pola ritme, menganalisis ritme dalam not seperempat dan seperdelapan, mengidentifikasi melodi dalam tangga nada mayor pada notasi balok, dan menganalisis melodi dengan berbagai kunci birama seperti G, kunci birama F, dan kunci birama C. Sebagai penunjang, mahasiswa dapat memanfaatkan beberapa buku referensi, diantaranya Panduan Teori Musik 1, Partitur Hanon, dan buku pembelajaran Sibelius yang juga merupakan hasil riset di program studi kami. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah blended learning berbasis project based learning. Mahasiswa belajar secara sinkronus, yaitu tatap muka di kelas, dan juga secara asinkronus, yaitu belajar mandiri melalui aplikasi Sibelius dan Google Drive. Dalam video ini, saya menampilkan praktik pembelajaran secara sinkronus, yaitu tatap muka langsung dengan mahasiswa. Materi yang saya bawakan adalah tentang ketepatan membaca nilai notasi. Karena pemahaman ini sangat penting untuk membangun rasa musikalitas dan menjadi fondasi bagi calon guru seni agar berdaya saing tinggi. Harapan saya, video pembelajaran ini dapat memberi gambaran nyata bagaimana proses pembelajaran solfeggio dirancang agar sistematis, kreatif, dan mendukung mahasiswa menjadi pendidik seni yang profesional. Pertama, saya membuka pembelajaran dengan apersepsi singkat, mengingatkan kembali dasar notasi balok, nilai not, dan contoh pola ritme sederhana. Kedua, saya memberikan penjelasan konsep membaca nilai notasi secara tepat, dilengkapi contoh visual melalui partitur sederhana yang ditampilkan di papan tulis atau layar proyektor. Ketiga, saya memandu mahasiswa melakukan latihan bersama secara perlahan dengan cara membacakan notasi sambil mengetuk pola ritme, agar mahasiswa terbiasa menghubungkan teori dan praktik secara serempak. Keempat, saya memberikan latihan kelompok kecil. Mahasiswa saya minta untuk berdiskusi, lalu saling mempraktikkan pembacaan pola notasi yang lebih bervariasi dengan pola nilai seperempat dan seperdelapan sesuai CPMK. Kelima, saya memberikan umpan balik langsung dan koreksi, sekaligus memotivasi mahasiswa untuk percaya diri saat membaca notasi di depan teman-temannya. Tahap ini dilakukan secara interaktif, melibatkan tanya jawab singkat dan refleksi bersama.
Sebagai penutup, mahasiswa diminta untuk mencatat poin penting, kemudian saya memberikan tugas individu membuat latihan pola notasi sederhana di aplikasi Sibelius untuk diunggah ke Google Drive sebagai bentuk pembelajaran sinkronus selanjutnya. Dengan micro teaching seperti ini, pembelajaran solfeggio diharapkan lebih antusias, komunikatif, dan aplikatif, sehingga mahasiswa mampu menguasai keterampilan dasar membaca notasi dengan tepat, sekaligus siap mengembangkan ke tahap praktik musik yang lebih kompleks. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah studi kasus dan project based learning, sistem penilaian dengan partisipasi 15%, penugasan terstruktur 15%, UTS 20%, proyek akhir semester 50%. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waduh, lemas sekali. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Mana Vanes? Gak hadir, Pak. Waduh, kenapa? Ada kabar? Nggak ada. Jena mana? Sakit, Pak. Sakit. Ada dihubungi. Sakit apa dia? Sakit perutnya, Pak. Oh, oke. Oke lah. Tapi kalian sehat-sehat kan? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya sudah membuka absensi di portal Siuber. Silahkan diisi sekarang. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi portal Siuber. Udah, Pak. Oke. Nah, materi kita hari ini mengenai tentang notasi. Mengenai apa? Notasi. Sebagai orang seni, tentunya kita sangat dekat dengan yang namanya notasi. Oke? Materi kita pada saat ini mengenai tentang notasi. Tentang apa? Notasi. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ada, Pak. Apa itu? Tentang tanda sukat. Tanda sukat. Oke. Yang lainnya ingat atau gimana ini? Lupa, Pak. Aduh. Oke, sekilas kita bahas tentang tanda sukat. Coba lihat gambar daripada ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar ini? 5 garis. Ada 5 garis. Namanya apa? Garis paranada. Garis paranada. Terus apa lagi yang ada? Not Ada satu. not satu ketu. Ada apa lagi? Ada tanda birama 4. Tanda birama 4/4. Nah, 4/4 itu 4 di atas artinya apa? Ayo, 4 di atas artinya apa? Yuk, Temponya, Pak. temponya. Oke, yang lain apa? Mulai. Ketukan mulainya. Ketukan mulainya. Siapa yang tahu? Siapa lagi yuk? Saya, Pak. Apa? Tanda 4 di atas itu untuk menentukan ketukan nilai notnya. Menentukan ketukan. Nilai notnya. Artinya dalam notnya itu, dalam satu bar ada berapa ketuk? 4 ketuk. 4 ketuk, iya. Jadi 4 di atas menyatakan jumlah ketukan nilai notnya dalam satu birama. Oke. Nah, yang ini satu birama namanya. Oke. Nah, kalau 4 yang di bawah apa? Mungkin tanda mulainya, Pak. Tanda mulanya. Oke, ada yang tahu bisa menjawab? Apa? Ya, silakan. Dan saya satuan nilai notnya, Pak. Iya, satuan nilai notnya. Artinya menggunakan not 1/4 sebagai acuan satu ketuknya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dalam satu bar itu terdapat 4 ketuk. Tadi mengacu pada 4/4. Nah, ada yang bisa menyimpulkankah? Saya, Pak. Yuk, silakan. Jadi 4/4 itu jumlah nilai notnya di dalam satu birama itu 4 ketuk. Jadi di dalam satu Oke. birama itu nilai yang digunakan itu 1 sampai 4. Oke. Dalam time signature ya, tanda birama itu 4/4, jumlah nilai notnya sebanyak 4 ketuk dalam satu bar ya.
Artinya juga dalam satu birama ya. Bar sama birama itu sama. Hitungan yang digunakan adalah 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nggak ada hitungan yang lainnya. Nggak ada 5, nggak ada 6. Oke, jadi tam, tam, tam. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian untuk satuan nilai notnya pada birama 4/4 menggunakan not 1/4 sebagai not yang bernilai 1 ketuk. Jadi kalau dia menggunakan not 1/4 itu, dia artinya 1 ketuk. Oke. Nah, hari ini pembelajaran kita mempelajari mengenai not. Goalsnya apa? Kalian itu bisa memahami ketepatan dalam menentukan nilai-nilai not dan tanda istirahat sesuai dengan birama. Jadi kalian bisa membaca nilai not tuh, oh ini nilainya sekian, oh ini tanda istirahatnya nilainya sekian. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini not kalau dia bulat, kosong di tengah, itu namanya not penuh. Nilainya berapa? 4 ketuk. Kalau dia bulat, kosong di tengah, ada tangkainya 1, namanya not setengah, nilainya 2 ketuk. Kalau dia hitam, ada tangkainya, itu not 1/4, nilainya berapa? 1 ketuk. Iya. Kalau dia bulat, hitam, ada tangkai, ada benderanya 1, namanya not 1/8, nilainya setengah ketuk. kalau dia ada 2 benderanya, namanya not 1/16, nilainya 1/4 ketuk. Nah, tambah terus nilai benderanya, artinya itu kalian tinggal kalikan 2. Maka nilainya, ini ada 3 benderanya berarti 1/8. Kalau ada 4 benderanya berarti 1/16. Kalau ada 5 benderanya berarti 1/32. Oke. Sampai sini paham? Paham. Sekarang saya mau coba. Siapa yang bisa menghitung berapa nilai notnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang ini, Ya. ini berapa nilainya? 1. 1. Kalau yang ini? Setengah. Setengah. Yang ini? Setengah. Ini? 1. Ini? Setengah. Ini? Setengah. Bagus. Jadi 1 tambah setengah berapa? 1,5. Tambah setengah? 2. Tambah 1? 3. Tambah setengah? 3,5. Tambah setengah? 4. Oke, berarti dia pas 4/4. 4. Nah, kalau dia yang ini nih. Ini berapa nilainya? 2 ketuk. Nah, kalau yang ini? 1 ketuk. Berarti 2 tambah 1? 3. Itu artinya 3/4. Nah, jadi kalau dia 3, dalam 1 bar harus 3 ketuk. Nggak boleh lebih. Oke, nilai notnya. Kalau seandainya 5/4, yang ini berapa nilai notnya? 1. Nah, yang ini? Setengah. Yang ini? Setengah. Yang ini? 1. Yang ini? Setengah. Ini? Setengah. Ini? 1. 1 tambah setengah? 1,5. Tambah setengah? 2. Tambah 1? 3. Tambah setengah? 2,5. Tambah setengah? 4. 4. 3,5 tambah setengah? 4. Tambah 1. Jadi berapa? 5. Jadi 5/4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, berarti saya akan bertanya. Setuju? Setuju. Oke. Pertanyaannya adalah, kalian silahkan bentuk kelompok. Bapak yang A, B, A, B, A, B, A, B. Yuk, silakan pindah.
Kalau tadi kita sudah mempelajari notnya secara teori, ini secara praktikalnya. Jadi not ini kita akan bunyikan, ya. Kita akan bunyikan. Kalau dia satu, yang seperti ini, satu ketuk, berarti bunyinya toa, tuh ya. Nah, kalau dia yang dua, ini kan setengah-setengah, artinya dalam satu ketuk ada berapa kali bunyi? Dua. Nah, bunyinya toa. Sama-sama. Toa gayo. Pintar. Sekali lagi. Toa gayo. Oke. Nah, sekarang saya bagi ini kelompok A, yang ini kelompok B. Silakan dilatih permainannya. Partiturnya ini sampai ke bawah, yang ini juga sampai ke bawah. Oke? Bisa? Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Silakan. Yuk. Duduk dengan kelompoknya. Bisa? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silakan ditanya dan saya. Sudah? Ada yang bingung? Silakan dilatih kalau belum. Sudah Pak. Bisa Pak. Tim B, tim A sudah Pak. Bagaimana? Tim B, sudah? Sudah Pak. Saya coba, kalau yang benar-benar sudah, towaga, yang kelompok A dulu ya, towaga yuk. Oke, sekarang yang B, towaga yuk. Oke, coba bersama-sama. Towagayo. Oke, saya ada musik, kita coba pakai musik ya. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang kita coba dengan menggunakan musik ya. Dari yang kelompok A. Sama-sama. Oke. Masih ada yang ragu. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang dari kelompok A dulu. Oke. Dari kelompok A. Hanya kelompok A. 1, 2, 3 tanpa musik. Towa N. Oke. Yang kelompok B. 1, 2, 3, 3. Yuk. Oke, kita gabung dua-duanya. 1, 2, 3, ya. Oke, nah dengan menggunakan musik, ikutin iramanya. Ini secara tidak langsung melatih yang namanya musikalitas. Oke? Oke Pak. Gabung. Oke. Bisa? Oke. Nah, sebentar, saya close dulu ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan polaritem. Oke, kalian memainkan polaritem sendiri-sendiri tapi digabungin. Oke. Kira-kira alat musik apa yang memainkan polaritem? No. Biasanya clue-nya yang tidak memiliki nada. Drum.
Iya, drum. Nah, jadi drum itu notasinya seperti ini, tidak ada melodinya. Oke? Nah, materi kita hari ini ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang mau ditanya? Sudah paham? Paham. Oke, saya mau mengutip sebuah quotes. Masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini, kata Mahatma Gandhi. Nah, jadi persiapkan hari ini untuk masa depan pendidikan hari esok. Kalian adalah calon seorang pendidik, jadi mengajarlah seni budaya dengan menarik. Jangan mengajar seni budaya dengan yang sulit atau tidak dipahami dengan siswa-siswi kalian. Karena 2045 adalah generasi emas yang harus diwujudkan Indonesia. Kalian harus mendidik anak-anak siswa-siswi kalian. Ada yang jadi guru SD, ada SMP, ada SMA. Siswa-siswinya harus merasakan atau senang memasuki kelas seni, terutamanya khususnya seni musik. Oke? Nah, untuk minggu depan pembelajaran kita mengenai yang namanya bersangkut paut dengan nada. Oke? Nah, sebelumnya seni itu ada 3 cabang, yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan sastra. Di dalam seni pertunjukan terbagi atas seni tari, seni musik, dan teater. Ada 4 komponennya, itu pitch, dinamika, warna suara, dan durasi. Nantinya kita akan belajar dengan pola ritme tadi, kita letakkan dengan nada. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke. Karena sudah selesai perkuliahannya, kita tadi buka dalam doa, maka kita tutup juga dalam doa. Mari kita berdoa menurut ajaran Kristen masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi.